Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yunita Anggreni dengan NPM 2017-41502 dari kelas R8A Pendidikan Biologi. Sebelum saya presentasikan media pembelajaran biologi yang saya ambil, bagaimana kabar kalian semua? Pada saya semua kan? Di masa pandemi corona ini, kita harus menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan 4M, yaitu pertama, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Dan satu lagi, kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran itu adalah alat pengajaran atau alat peraga yang untuk digunakan dalam memberikan media pembelajaran atau untuk memberikan informasi kepada para murid atau para siswa, sehingga dapat dengan mudah dan dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini terdapat media audio, ada visual, ada media audio visual. Nah, media pembelajaran yang saya ambil itu adalah dengan menggunakan Zoom. Kalian tahu nggak sih apa itu Zoom? Nah, kalau belum tahu apa itu Zoom, yuk kita cari tahu apa itu Zoom dengan simak presentasi yang saya jelaskan. Yuk kita bareng-bareng kita simak presentasi media pembelajaran biologi menggunakan Zoom ini. Nah, selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas mengenai media pembelajaran Zoom ini? Nah, yang pertama itu ada mengenai pengertian media pembelajaran dan Zoom. Nah, selanjutnya ada mengenai sejarah dari Zoom itu sendiri. Nah, yang ketiga ada sumber untuk mendapatkan Zoom. Nah, sumbernya itu kita dapatnya dari mana sih? Zoom itu kok bisa kita dapat? Zoom itu bagaimana? Nah, nanti kita akan tahu. Nah, yang keempat itu ada kapasitas dari Zoom. Nah, Zoom ini tuh bisa menampung berapa orang. Nah, yang kelima itu ada fitur-fitur yang ada di Zoom itu. Nah, nanti kita akan tahu nih fitur apa aja sih yang akan terdapat di Zoom itu. Nah, selanjutnya itu ada mengenai alat dan bahan yang diperlukan pada media pembelajaran Zoom. Nah, nanti ada apa aja sih alatnya yang harus kita butuhin, bahannya ada apa aja. Nah, habis itu ada mengenai cara penggunaan dari Zoom. Bagaimana nanti kita menggunakan Zoom itu dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari Zoom itu sendiri. Nah, ada apa aja sih kekurangannya dan kelebihannya nanti kita akan bakalan tahu. Nah, terakhir ada mengenai kesimpulan dari pembahasan mengenai media pembelajaran dengan menggunakan Zoom itu. Yuk kita simak bareng-bareng mengenai media pembelajaran dengan Zoom ini. Yuk teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada media pembelajaran dan Zoom. Media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan dan keterampilan bagi belajar sehingga terjadinya proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada Zoom. Zoom ini tuh merupakan aplikasi komunikasi berbentuk video yang dimana dapat digunakan oleh perangkat handphone dan desktop seperti laptop, komputer. Nah, selain itu, Zoom ini tuh juga merupakan aplikasi video yang dapat digunakan bertatap muka dengan jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Dapat dilihat seperti itu gambar zoomnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Zoom, yang dimana Zoom ini ditemukan oleh Eric Yuan. Eric Yuan ini dia sebagai CEO Zoom Teknologi INC, yang dimana Eric Yuan ini tuh pada tahap startup penemu Zoomnya itu dia sedang duduk di bangku kuliah dan menjalin hubungan dengan kekasihnya dengan jarak jauh, yang dimana jaraknya tersebut ditempuh sekitar 10 jam dengan menggunakan kereta. Pada tahun 1997, Eric Yuan dipindahkan di Silicon Valley, yang dimana dia diterima dan bekerja di perusahaan video conference yaitu Webex. Lalu dia mempunyai ide ataupun gagasan mengenai video conference, namun ditolak oleh Cisco. Lalu akhirnya si Eric Yuan tersebut akhirnya pindah bekerja di perusahaan tersebut dan bekerja di tempat lain. Dan dia mengembangkan ide ataupun gagasannya
mengenai video conference, dan dia menamakan video conference tersebut dengan nama Zoom. Dan sampai saat inilah Zoom tersebut kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat pandemi ini. Karena dengan adanya Zoom di saat pandemi itu dapat memudahkan kita bekerja dan bersekolah atau belajar di rumah. Nah, selanjutnya itu sumber untuk mendapatkan aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan aplikasi Zoom ini sangatlah mudah. Apabila kita ingin mendownload atau menginstal aplikasi di handphone, kita harus memastikan terlebih dahulu kalau kita sudah menginstal aplikasi yang bernama Playstore tersebut, agar kita dapat menginstal aplikasi Zoom dengan mudah. Namun apabila kita belum mendownload aplikasi Playstore di handphone kita harus mendownload terlebih dahulu. Tetapi apabila kita ingin menginstal atau mendownload di laptop atau komputer, kita tidak perlu menginstal aplikasi Playstore tersebut. Kita cukup menggunakan browser tersebut dan mengetikkan di kolom pencarian. Nah, browsernya itu bisa seperti Google Chrome. Nah, di kolom pencariannya kita akan mengetiknya dengan Zoom Cloud Meeting. Nah, setelah itu ada tulisan install ataupun download. Nah, setelah itu kita dapat mendownload aplikasi Zoom tersebut. Karena Zoom ini itu dapat mempermudah kita dalam bekerja di rumah dan belajar selama masa pandemi corona ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengunduh di laptop dan laptop tersebut menggunakan operasi sistem Windows, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pertama itu kita buka browser. Browsernya itu seperti Google Chrome atau Mozilla, Firefox juga bisa. Lalu setelah itu di kolom pencarian, yang misalkan kita menggunakan Google, kita ketikkan Zoom Cloud Meeting. Nah, setelah udah kita ketik di Google tersebut atau di Google Chrome, nah kita install ataupun download. Nah, setelah itu tunggu sebentar prosesnya penginstalan atau pendownloadan tersebut selesai. Nah, habis itu aplikasi Zoom Cloud Meeting atau Zoom tersebut dapat kita gunakan di laptop. Nah, jika kita ingin mengunduh atau menginstal aplikasi Zoom yang terdapat di handphone ataupun iPhone, yaitu kita langkah-langkahnya dapat kita lakukan sebagai berikut, yaitu pertama buka aplikasi Playstore. Namun apabila belum ada aplikasi Playstore, kita terlebih dahulu harus mengunduhnya atau menginstalnya terlebih dahulu di handphone kita. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Playstore. Di kolom pencariannya di aplikasi Playstore tersebut kita tuliskan Zoom Cloud Meeting. Nah, setelah itu akan muncul di aplikasi Playstore tersebut. Nah, kita pilih, lalu kita pilih install ataupun download. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar proses penginstalan atau pendownloadan tersebut. Setelah sudah kita tunggu dan sudah selesai pendownloadan, aplikasi Zoom tersebut dapat kita gunakan di handphone kita. Nah, begitulah cara untuk mendapatkan aplikasi Zoom tersebut, baik itu di handphone, iPhone, dan laptop ataupun komputer. Selanjutnya itu mengenai kapasitas Zoom. Zoom ini merupakan aplikasi meeting online yang dapat digunakan untuk bekerja dan untuk media pembelajaran saat pandemi corona seperti ini. Selain itu, Zoom itu juga memiliki kapasitas dengan jumlah pengguna yang cukup banyak, yaitu sekitar 100 pengguna. Walaupun memiliki kapasitas yang banyak, dia tetap memiliki video yang memiliki kualitas yang bagus, sekitar 720 HD, dan dapat memiliki keunggulan menampilkan 49 video sekaligus dalam satu tampilan. Selain itu, Zoom ini juga memiliki fitur-fitur yang menarik, seperti contohnya kita dapat mengubah tema atau latar belakang sesuai kehendak hati kita. Misalnya, saya ingin berada di tema latar belakangnya itu ingin di pegunungan dan pantai. Nah, itu kita bisa tuh milih sesuka hati kita, asalkan kita mengeklik fitur yang berada di Zoom tersebut dan yang mengatur latar belakang tema tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai fitur-fitur yang dapat ditampilkan di aplikasi Zoom. Yang pertama itu kita dapat mengubah tampilan
latar belakang atau tema kita yang dari Zoom tersebut sesuai kehendak hati kita, yaitu dengan cara mengeklik setting virtual background atau kita dapat mengunduh gambar sesuka hati kita. Nah, yang kedua itu adalah mematikan audio dan kamera, yaitu pertama itu kita klik setting, terus abis itu audio, lalu mute mikrofon when joining meeting, lalu klik setting, setelah itu klik video, lalu turn off when joining meeting. Nah, setelah itu kita juga dapat mematikan dan menyalakan audio dengan spacebar, yaitu apabila kita disuruh bicara tiba-tiba atau kita ingin mulai bicara, kita tidak perlu menyalakannya melalui setting, tetapi kita menyalakannya melalui spacebar. Nah, selanjutnya itu ada fitur mengenai mengirimkan emoji ke layar. Emoji merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari aplikasi video ataupun chat yang terdapat di Zoom tersebut. Kita tidak perlu mengatakan apapun apa yang kita rasakan, tetapi kita dapat mengirimkan suatu emoji tersebut di Zoom tersebut. Nah, yaitu contohnya misalkan saat teman kita presentasi. Nah, presentasinya itu sangat bagus. Kita dapat mengirimkan suatu emoji ataupun emot tersebut, seperti misalkan emojinya itu jempol, lalu habis itu tepukan tangan. Nah, itu yang berarti bertandakan bahwa presentasinya tersebut bagus, dengan cara mengklik reaction pada bagian bawah layar, lalu pilih kirim emoji yang sesuka hati kita. Nah, setelah itu kita dapat shortcut di layar tersebut. Jadi pada saat menggunakan Zoom, baik itu pada meeting online ataupun bekerja ataupun media pembelajaran, kita dapat menghentikan atau dapat memulai rekaman. Nah, selain itu, kita dapat juga untuk mengambil tangkapan layar yang berada di Zoom tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan mode gallery view yang berada di Zoom tersebut. Nah, mode gallery view ini kita dapat melihat semua orang yang tampil berada di Zoom tersebut dengan cara mengklik fitur gallery view di pojok kanan atas. Nah, setelah itu ada fitur mengenai tentang share your screen, yaitu dimana kita dapat membagikan file atau tampilan kita kepada layar, sehingga teman-teman kita yang berada di meeting atau berada di Zoom tersebut mengetahui apa yang kita bagikan. Seperti saat kita misalkan presentasi, kita dapat membagikan file atau dokumen kita kepada teman-teman, sehingga teman kita dapat melihat tampilan yang kita buat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fitur untuk menyalakan beauty filter, yang dimana kita dapat mengkliknya itu fitur touch up my appearance, yaitu digunakan untuk memperhalus penampilan kita pada saat Zoom atau meeting, dan untuk media pembelajaran itu juga bisa untuk memperbaiki penampilan kita yang ada di layar. Nah, setelah itu yang ada lagi mengenai tentang kita dapat merekam meeting kita ke komputer, yaitu dengan cara menyalakan setting lalu recording. Apabila kita menjadi host, kita dapat mengklik recording. Nah, kita juga berkesempatan loh untuk menjadi host di Zoom, agar kita merasakan bagaimana caranya kita menjadi pemimpin pada saat kita meeting atau pada saat kita di media pembelajaran. Itu bisa kita menjadi host. Nah, setelah itu kita juga dapat mengatur schedule meeting kita, mau hari apa, mau jam berapa, terus abis itu mau kapan. Nah, itu bisa kita mengaturnya dengan menggunakan Zoom itu, sehingga jadwal meeting yang tersebut tidak bentrok karena sudah diatur menggunakan Zoom itu. Nah, selanjutnya itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk media pembelajaran menggunakan Zoom, yaitu pertama itu ada perangkat. Perangkatnya itu seperti yang dapat kita gunakan, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, komputer, itu bisa. Lalu yang kedua itu jaringan internet yang mendukung, misalnya menggunakan 4G atau bisa juga menggunakan WiFi. Nah, setelah itu ada listrik yang baik. Nah, listrik yang baik ini juga sangat mendukung.
Nah, apabila misalkan handphone atau laptop dan komputer kita tidak ada listrik, nanti saat kita misalkan baterainya itu habis, kita sangat kesulitan untuk mencoloknya atau mengecasnya. Jadi listrik itu sangat perlu atau diperlukan. Selain itu, listriknya juga tersebut tidak konsleting, karena apabila konsleting dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, selain itu ada materi pembelajaran. Misalkan materi pembelajarannya itu misalkan matematika. Nah, itu kita udah tentukan matematikanya ini kita membahas tentang apa, misalkan pecahan. Nah, itu kita udah harus siapkan alat dan bahannya. Nah, selanjutnya itu saya akan bahas mengenai cara penggunaan Zoom untuk media pembelajaran melalui PC ataupun laptop. Yang pertama itu masukkan situs HTTP Zoom As. Nah, setelah itu kita buat akun, baik itu akun Gmail ataupun Facebook boleh. Nah, setelah itu akan ada registrasi. Nah, setelah ada registrasi, masuklah kita ke halaman utama. Nah, halaman utama tersebut berisikan my profile kita dan ID kita yang digunakan untuk nantinya untuk mengundang partisipan dan agar untuk mengundang video conference tersebut. Nah, setelah itu kita udah mendapatkan ID-nya. Nah, kita copy link tersebut, si ID tersebut. Nah, setelah sudah mengcopy link tersebut, atau kita bisa juga mengcopy link tersebut melalui browser. Nah, link yang tadi kita sudah copy, kita kirimkan ke teman tersebut agar ikut atur partisipasi untuk video conference tersebut. Nah, setelah teman tersebut mengklik link yang kita sudah berikan, otomatis teman tersebut sudah masuk ke video conference. Nah, teman tersebut tidak perlu membuat akun lagi karena sudah diberikan link yang tadi kita copy tersebut. Nah, setelah sudah masuk ke video conference tersebut, partisipan tersebut tinggal kita klik ke join meeting. Nah, Zoom tersebut dapat digunakan untuk media pembelajaran melalui PC ataupun laptop. Nah, selanjutnya itu cara penggunaan Zoom melalui HP Android dan iPhone. Yang pertama, kita harus mendownload aplikasi Play Store terlebih dahulu pada HP Android dan pada App Store pada HP iPhone. Nah, setelah itu kita download aplikasi Zoom melalui kolom pencarian pada Play Store pada HP Android dan App Store pada iPhone. Nah, setelah itu masuk dengan sync up melalui akun Gmail dan Facebook yang kita buat. Nah, setelah itu masuk ke setting ataupun pengaturan dan cari personal meeting ID kita. Nah, setelah sudah ketemu personal meeting ID kita, lalu copy personal meeting ID tersebut, lalu bagikan kepada teman atau partisipan untuk masuk ke video conference kita. Nah, setelah itu apabila kita menjadi partisipan, kita tidak perlu memiliki akun, tapi kita tinggal mengcopy link yang dibagikan oleh host tersebut. Karena otomatis kita kalau sudah mengklik link yang sudah diberikan oleh host tersebut, kita akan masuk ke video conference tersebut dengan mengklik link a join meeting. Nah, setelah mengklik link a join meeting, kita akan masuk ke video conference pada Zoom tersebut. Begitulah cara penggunaan Zoom melalui HP Android ataupun iPhone. Nah, selanjutnya itu mengenai tentang kelebihan dari media pembelajaran dengan menggunakan Zoom itu sendiri. Nah, pertama itu kapasitas ruangnya cukup besar. Nah, kapasitas ruang yang cukup besar ini itu seperti kayak banyaknya partisipan yang dapat mengakses aplikasi Zoom tersebut dan dapat digunakan oleh banyak orang. Selain itu, dia dapat digunakan pada semua perangkat seperti pada laptop, handphone, komputer. Nah, selanjutnya itu aplikasi Zoom ini itu dia memiliki fitur-fitur yang sangat menarik dan banyak juga fiturnya yang dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya itu dia memiliki kualitas video dan suara yang bagus atau yang
terbaik gitu kan. Nah, terakhir dia itu dapat mendukung presentasi pada saat materi pembelajaran. Misalnya kita ingin presentasi pada pelajaran biologi. Nah, dengan menggunakan Zoom itu kita dapat membagikan file kita kepada teman-teman sehingga teman-teman kita dapat tahu materi yang kita bagikan tersebut dengan menggunakan fitur share screen. Nah, seperti itu kelebihan dari aplikasi media pembelajaran dengan menggunakan Zoom itu sendiri. Nah, selanjutnya itu mengenai tentang kekurangan media pembelajaran dengan menggunakan Zoom. Kekurangan media pembelajaran dengan menggunakan Zoom ini, yang pertama itu adalah borosnya kuota data. Borosnya kuota data ini bukan rahasia lagi bagi masyarakat, karena memang aplikasi Zoom tersebut diinstal ataupun di-download dengan menggunakan kuota data. Selain itu, fitur-fiturnya pun juga tidak gratis, tapi menggunakan data kita juga. Nah, setelah itu ada mengenai tentang rawan datanya bocor. Jadi pada aplikasi Zoom ini menyebabkan juga rawannya data bocor seperti data pribadi kita, pendidikan kita. Nah, nanti bisa juga disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan tindakan kriminal. Nah, selanjutnya itu tidak adanya bahasa Indonesia pada aplikasi Zoom ini, sehingga kita sangat sulit untuk memahami arti dan maksudnya karena bukan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu terlalu banyaknya pengguna pada aplikasi Zoom ini. Terlalu banyaknya pengguna pada aplikasi Zoom ini disebabkan karena partisipan dan kapasitas Zoom itu memang banyak dan dapat menyebabkan video ataupun suaranya itu kurang bagus ataupun blur dan bisa juga pun pecah. Oleh sebab itu, Zoom ini kadang tidak diprediksi bisa videonya itu ngeblur ataupun kurang bagus. Nah, seperti itu. Nah, begitulah kekurangan dari media pembelajaran dengan Zoom ini. Nah, selanjutnya itu terdapat kesimpulan. Kesimpulannya ini berisi mengenai tentang imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk bekerja, baik itu di perusahaan maupun pengajar, serta didik dan masyarakat yang bekerja melakukan pekerjaannya itu di rumah atau WFH, work from home. Nah, di mana untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan suatu aplikasi yang nama aplikasinya itu berupa video conference, yaitu Zoom. Nah, Zoom ini itu dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam media pembelajaran, baik itu juga digunakan untuk bekerja juga. Nah, selain itu, dia juga dapat digunakan oleh para pejabat untuk berkomunikasi kepada para menterinya. Nah, selain itu, Zoom ini juga merupakan aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang sangat menarik. Selain banyak fitur yang sangat menarik, dia juga memiliki keuntungan yang dapat kita gunakan. Walaupun aplikasi banyak fitur yang menarik, banyak keuntungannya si aplikasi Zoom ini, tetapi Zoom ini juga tidak luput dari kekurangannya. Nah, karena tidak semua aplikasi itu selalu memiliki keuntungan saja, pasti selalu memiliki kekurangan juga. Oleh karena itu, kita harus menggunakan aplikasi Zoom itu sebaik mungkin. Tidak hanya aplikasi Zoom saja, tetapi aplikasi-aplikasi yang lain, agar aplikasi tersebut dapat digunakan dan dapat bermanfaat. Begitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dari presentasi